Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 sebagai moderator saya ingin menjelaskan tentang Big Data in Manufacturing Industry. Pertama-tama dari kelompok 2 itu saya Adla Negara, selanjutnya teman saya itu Putri Triafni, Rifa Iwanda Sutagalung, dan Kartika Karinina. Oke, next. Jadi jurnal yang pertama saya ingin membacakan itu judulnya yaitu A Review of Big Data Challenge in Manufacturing. Nah, penulisnya itu Carlos Escobar, Megan E. McGovern, Ruben Morales Mendes. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini apa? Penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah di era 4.0, yaitu perubahan paradigma, masalah pemilihan proyek, masalah desain ulang proses, dan masalah pembelajaran ulang, dan menciptakan nilai dari teknologi tersebut, serta meningkatkan kemungkinan keberhasilan penerapan inisiatif era 4.0. Nah, subjeknya dalam penelitian tersebut adalah pemecahan masalah pada era 4.0 yang akan meningkatkan nilai dan kualitas pada era 4.0. Dan metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah dengan cara literatur mengenai data di era 4.0. Dan hasil dari penelitian tersebut tentang Big Data adalah telah mendorong minat banyak perusahaan berkualitas untuk menerapkan teknologi 4.0 di perusahaan mereka. 4 tantangan Big Data di bidang manufaktur dibahas, yaitu perubahan paradigma, masalah pemilihan proyek, masalah desain ulang proses, dan masalah pembelajaran ulang. Tantangan-tantangan ini yang harus sepenuhnya dipahami dan ditangani untuk memungkinkan keberhasilan penyebaran inisiatif untuk kualitas 4.0 dalam konteks pemantauan proses untuk kualitas. Next. Nah, judul yang kedua itu Alert Multi-Group Decision Making Technique for Prioritizing the Big Data Driven Circular Economy Practice in the Automobile Component Manufacturing Industry. Itu penulisnya yaitu Sechin S. Campbell, Amin Belhadi, Anggapa Gunasekaran, El Ganapati, dan Surabi Verma. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah dilakukan untuk mengidentifikasi dan memberi peringkat praktik ekonomi sirkular berbasis data besar atau BDDC terbaik di industri komponen mobil. Data yang berkaitan dengan praktik tersebut dikumpulkan dari para pengambil keputusan dalam 3 kelompok, yaitu pembelian, manufaktur, dan fungsi logistik, dan pemasaran dari industri manufaktur komponen mobil. Subjek dari penelitian tersebut adalah praktik BDDCE berperingkat tinggi, termasuk meminimalisasi konsumsi bahan baku, rencana penggunaan kembali, daur ulang, pemilihan baku, suku cadang, dan pengurangan limbah proses pada tahap desain. Nah, metodenya itu yang digunakan adalah metode literatur dengan mengidentifikasi dan memberi peringkat praktik ekonomi sirkular berbasis data besar BDDCE terbaik di industri komponen mobil. Nah, hasil dari penelitian tersebut adalah pengambil keputusan dari 3 kelompok, yaitu pembelian, manufaktur, dan logistik, dan fungsi pemasaran berpartisipasi dalam penelitian ini. Pertama, konsensus tentang berbagai praktik anggota kelompok ditentukan dengan menggunakan variansi dalam distribusi persentase evaluasi. Bobot keputusan untuk praktik BDDCE diperoleh dengan menggunakan distribusi persentase dan bobot subjektif yang ditetapkan untuk ketiga kelompok ini. Langkah selanjutnya tersebut menentukan derajat dominasi pada perbandingan berpasangan dari praktik BDDCE dan memeringkatnya menggunakan metode Promethe 2. Baik, sekian dari jurnal saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Triafni. Kepada teman saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang jurnal saya ambil, yaitu berjudul Towards the Next Generation of Manufacturing, Implication of Big Data and Digitalization in the Context of Industry 4.0.
Penulisnya yaitu Thanos Papadopoulos, Surya Prakasing, Konstantinas Panaki, Angapa Gunasekaran, dan Rameswar Dubai. Di sini boleh di next? Di sini ada tujuan penelitian yaitu untuk memfasilitasi diskusi berkelanjutan bagi para peneliti atau praktisi untuk mengeksplorasi penerapan teknologi maju dan berkembang pada manufaktur generasi berikutnya. Adapun subjek penelitiannya yaitu dari perspektif teknis konteks industri 4.0 dapat digambarkan sebagai peningkatan digitalisasi dan otomatisasi selain komunikasi yang dimungkinkan oleh penciptaan rantai nilai digital. Industri 4.0 terutama mencakup Internet of Things atau IoT, komputasi awam dan kognitif, dan manufaktur digital dan sistem cyberfisik yang mengumpulkan, mentransfer, dan memahami big data untuk mengembangkan industri pintar dan menanggapi fluktuasi permintaan pasar akan produk-produk berkualitas tinggi. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara literatur mengenai big data di bidang manufacturing industry 4.0. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu terdapat peluang potensial bagi organisasi dan rantai pasokan untuk berinovasi, menciptakan keunggulan strategis, dan menghasilkan nilai bisnis baru dari data yang diperoleh. Namun, pendekatan yang ketat terhadap gangguan terkait masih belum ada. Saat ini, dalam lingkungan manufaktur yang cerdas berdasarkan paradigma industri 4.0, manusia, infrastruktur teknologi, dan mesin yang dilengkapi dengan sensor dapat terus-menerus menghasilkan dan mengomunikasikan sejumlah data besar, yang juga dikenal sebagai big data. Industri manufaktur memanfaatkan big data dan evolusi analitik dengan meningkatkan kemampuannya untuk menghadirkan informasi dan pengetahuan berharga dari proses industri, sistem produksi, dan sensor. Adopsi kerangka kerja berbasis model dalam pipa big data analitik dapat lebih baik. Selanjutnya, jurnal keempat yaitu Big Data Application to Take Up Major Challenge Across Manufacturing Industry, a Brief Reverse. Penulisnya yaitu Mor Azim, Abid Halim, Sasibal Modjafait, Rajiv Suman, Davaki Nandan. Next. Dari tujuan penelitian jurnal tersebut yaitu menggunakan aplikasi big data untuk mengambil tantangan besar di seluruh manufaktur industri. Pentingnya penggunaan big data sedang dieksplorasi dan dianalisis untuk membuatnya cocok untuk melakukan analisis prediktif untuk bisnis. Subjek penelitiannya ada beberapa analisis menganggap data besar sebagai listrik untuk abad ke-21 karena pentingnya dalam memberdayakan bisnis untuk membuat keputusan eksekutif berdasarkan data yang telah mereka analisis. Data besar memiliki 3 atribut yang digunakan untuk memahami sifat dan karakteristik dari data besar, yaitu volume, variasi, dan kecepatan. Menurut survei, sekitar 2,5 triliun byte data sedang dihasilkan setiap hari. Apalagi di tahun 2020, ada sekitar 1,7 MB data dihasilkan per manusia per detik. Ini adalah jumlah yang tak terduga data, dan karena itu saat ini perusahaan memiliki penyimpanan data kapasitas ratusan petabyte yang akan membantu mereka di masa depan. Penggunaan Big Data Analytics di bidang manufaktur masih belum meluas dan alasan utamanya adalah banyaknya investasi yang diperlukan di bidang ini bersama dengan pengadaan bakat dan tenaga kerja yang cukup memenuhi syarat untuk membuat yang terbaik. Penggunaan sejumlah besar data yang dikumpulkan oleh berbagai sistem sepanjang masa pakai produk. Metode penelitian yang dipakai adalah peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menemukan atau menggambarkan realitas fenomena yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel atau variabel bebas tanpa membuat perbandingan atau kaitan dengan variabel lain. Dari hasil penelitian jurnal tersebut yaitu berbagai makalah dan blog yang ditulis untuk Big Data Analytics di industri manufaktur dievaluasi secara menyeluruh untuk menciptakan gambaran yang jelas untuk menangkap tren yang sedang berlangsung di industri Big Data dan industri 4.0 secara keseluruhan. Data bagi juga dapat berjuang untuk keberlanjutan. Contohnya,
Contoh penerapan untuk yang menggunakan Big Data Analytics telah memperjelas bahwa itu adalah masa depan sektor manufaktur dan jika ada organisasi yang ingin tumbuhan meningkatkan keuntungannya, mereka perlu menerapkan Big Data Analytics. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kesempatan kali ini saya Rifai Wanda Sutagalung akan menguraikan paper yang dimana jurnal yang sudah kami kumpulkan di paper ke-5 dan 6 yang saya akan jelaskan. Dimana judul kali ini ialah A Review of Industrial Big Data for Decision Making in Intelligent Manufacturing. Dimana jurnal ini dirilis pada tahun 2021 dengan penulis Chun Quan Lee, Jaekin Chen, dan Yuling Shang. Next. Pastinya jurnal ini memiliki tujuan, subjek, dan metode hasil penelitian, yaitu tujuannya memberikan dasar analisis teoritis untuk teknologi berbasis data besar untuk memadu pengambilan keputusan dalam manufacturing cerdas yang sepenuhnya menunjukkan kepraktisan teknologi berbasis data besar dalam industri manufaktur cerdas, termasuk keunggulan utama dan motivasi internal. Dengan subjek penelitian ialah bagaimana mengembangkan sistem peningkatan hasil, sistem diagnosis peralatan, sistem manajemen pendapatan, sistem simulasi, pemeliharaan adaptif. Ya, selanjutnya metode penelitian. Nah, penelitian ini memiliki metode yang dimana pengumpulan, penyimpanan, pembersihan, integrasi, analisis, penambangan, dan visualisasi. Metode ini mengembangkan paradigma manufaktur cerdas baru yang berfokus pada perspektif dinamis, waktu nyata, dan pengambilan keputusan yang akurat berdasarkan analisis berbasis data besar di lingkungan manufaktur. Ini memperhatikan interaktivitas dan standarisasi data dan promosikan kecepatan pertukaran data antara penyediaan data, penggunaan data melalui pemrosesan data terdistribusi. Dengan hasil penelitian pada jurnal ini ialah mengatasi masalah ini dapat menyajikan kerangka kerja analisis pengambilan keputusan yang cerdas berdasarkan teknologi berbasis data besar industri dan memperkenalkan fungsi dan ide desain inti dari setiap bagian kerangka kerja lain, mendekatkan dan mengembangkan paradigma manufaktur cerdas yang berfokus pada perspektif dinamis dan pengambilan keputusan yang akurat berdasarkan analitik berbasis data besar di lingkungan manufaktur. Selanjutnya ada paper ke-6 di mana judul ini ialah A Big Data Driven Framework for Sustainable and Smart Additive Technology Manufacture. Yang dimana kami mengambil jurnal ini di Robotic and Computer Integrated Manufacturing pada tahun 2020. Next. Dengan tujuan penelitian untuk mengembangkan kerangka kerja dengan menggabungkan analitik data besar yang bermanfaat bagi perusahaan manufaktur aditif. Jadi kerangka kerja manufaktur aditif berkelanjutan dan cerdas berbasis data besar. Diusulkan yang membantu para pemimpin industri untuk membuat keputusan baik untuk tahap awal kehidupan dari siklus hidup produk. Dengan subjek penelitian merupakan penyimpanan, praprosesan, integrasi, dan pengolahan data besar, data real time dan non real time dari seluruh siklus produksi produk perusahaan yang dikumpulkan, yang terdiri dari sejumlah data besar, data tidak terstruktur, dan seni struktur. Penyimpanan data dan alat manajemen dan teknologi konvensional tidak cukup untuk memproses lebih lanjut dan mengenai data yang terlalu besar, kompleks, dan rumit secara efektif. Lalu dengan penelitian ini memiliki metode, yaitu memproses data siklus manufaktur produk non real time, kerangka komputasi head-up,
diterapkan. Kerangka kerja kompetensi real time, SROM diterapkan untuk memproseskan real time yang berat dan data siklus manufaktur produk. Pada lapisan ini, aliran data untuk pemrosesan dan pengolahan diikuti oleh urutan yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama itu metode penyimpanan data. Yang kedua, metode pembersihan data. Yang ketiga, metode integrasi data. Yang keempat, metode reduksi data. Dan yang terakhir itu metode transformasi data. Lalu dengan hasil penelitian, membantu produsen dapat menyelidiki data ini dengan menggunakan big data untuk meningkatkan kinerja manufaktur dan pengelolaan seluruh proses produk untuk produk yang kompleks, seperti mengoptimalkan parameter proses, mengurangi kecacatan proses, meningkatkan kualitas dan produktivitas produk, dan lain-lainnya. Nah, peningkatan dan mengoptimalkan manajerial semacam ini dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi konsumsi energi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, judul saya itu Big Data in Manufacturing. Jadi, dari jurnalnya International Journal of Scientific Advances di tahun 2021. Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk memperkenalkan penggunaan Big Data di bidang manufaktur dan di dalam bidang bisnis ini dari semua jenis industri sangat menguntungkan dengan mengadopsi Big Data. Dan hal ini tuh juga berlaku untuk bidang kesehatan, energi, keuangan, telekomunikasi, pemasaran, dan olahraga. Nah, Big Data juga berkembang pesat dengan area penelitian dengan banyak aplikasi dalam manufaktur. Dan analisis Big Data dapat memberikan kebutuhan industri manufaktur untuk berhasil dalam lingkungan yang kompleks. Lalu subjek penelitiannya itu adalah tantangan Big Data di dalam industri manufaktur, meliputi tenaga yang kompleks, isu yang berkaitan dengan lingkungan, persyaratan regulasi, kecepatan waktu, sistem pemasaran, serta serangan cyber. Lalu metode penelitiannya menggunakan metode studi literatur dari pengenalan tentang Big Data, karakteristik, analisis, pengaplikasian Big Data di bidang industri manufaktur. Lalu hasil penelitiannya, dengan analitik Big Data, jadi perusahaan dapat meningkatkan manufaktur, menyelesaikan desain produk, memastikan jaminan kualitas yang lebih baik, mengelola rantai pasokan, mengevaluasi potensi resiko apapun. Nah, analisis dari data besar itu juga dapat membantu untuk kehidupan bisnis supaya membuat keputusan yang tepat waktu dan terinformasi. Nah, data besar juga dapat membawa produsen dari pengambilan keputusan prediktif ke pengambilan keputusan yang restriktif. Nah, penggunaan analitik data itu juga untuk membuat keputusan tentang strategi bisnis dan operasi itu menjadi biasa. Nah, saat ini memanfaatkan Big Data itu telah menjadi keharusan bisnis karena memungkinkan solusi untuk tantangan bisnis lama untuk manufaktur perusahaan di seluruh dunia. Nah, jadi Big Data juga semakin cepat menggunakan analisis Big Data, juga semakin cepat pula kita menerapkan inovasi terbaru dalam ilmu data. Lalu, jurnal yang terakhir berjudul The Manufacturing Industry and the Big Data Challenge, The Case Study of Global Tech Company. Jurnal yang saya ambil dari International Journal of Advanced Engineering Research and Science di tahun 2021. Nah, tujuan dari penelitian tersebut itu adalah untuk memetakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan industri manufaktur tradisional untuk memanfaatkan potensi Big Data dan analisis lanjutan yang menghasilkan nilai nyata bagi bisnis. Nah, untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif dalam lingkungan yang semakin mengglobal di dunia, di mana mereka tuh juga memiliki lebih banyak informasi yang selangkah lebih maju. Dan dalam hal ini, perusahaan juga seperti perusahaan Facebook, Google, dan perusahaan manufaktur tradisional membuat investasi tinggi di Big Data. Nah, upaya penelitian ini itu bertujuan untuk memetakan tantangan bahwa perusahaan industri manufaktur tradisional harus memanfaatkan potensi Big Data dan analisis lanjutan untuk menghasilkan nilai nyata bagi bisnis melalui studi kasus perusahaan teknologi global. Lalu ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tersebut adalah memberikan pemahaman yang jelas bahwa industri manufaktur itu siap untuk memanfaatkan era besar ternyata menjadi
Lalu ada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan itu menggunakan metode studi kasus dengan strategi ada 3, yaitu dokumenter, survei internal, dan eksternal. Nah, kalau survei eksternal itu untuk memahami bagaimana objek perusahaan dari visi dan pengalaman profesional studi kasus mengenai tema tersebut dan tingkat pengalaman yang sama atau lebih tinggi dari area bisnis manufaktur lain untuk memvalidasi pemahaman mereka dan menantang harapan. Lalu hasil dari penelitian tersebut itu karena penelitian tersebut didasarkan pada studi kasus implementasi big data dan analisis lanjutan, jadi proyek implementasi di perusahaan yang terpilih yang dikombinasikan dengan penerapan survei internal dan eksternal untuk menangkap informasi dan data yang dapat digunakan untuk memvalidasi hipotesis yang telah mereka terapkan. Nah, jadi untuk mengikuti implementasi proyek di perusahaan global dengan arsitektur TI yang diakui dan kuat yang mendukung cara kerja biasa dengan analisis data itu adalah pendekatan yang baik karena dimungkinkan untuk memahami keuntungan dan kerugian dari beralih yang teruji dan terbukti dengan baik. Nah, lingkungan ke cara kerja yang baru malah memulai implementasi penuh sejak awal tanpa pengalaman yang kuat dan organisasi yang matang bekerja dengan lingkungan yang berbeda. Nah, poin bagus lainnya itu adalah memiliki kemungkinan untuk menghubungi beberapa ahli dari berbagai sektor dan latar belakang untuk memahami tantangan ini dari perspektif yang berbeda. Nah, dan di sisi lain, waktu itu juga adalah batasan yang penting untuk mendukung penelitian ini dan mencapai kesimpulan di bidang-bidang seperti investasi dan penciptaan nilai bisnis yang baik. Nah, jadi hanya sampai sini saja tentang review dari paper kami. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, boleh raise. Deal. Baik, yang mengangkat tangan tadi siapa? Oh, ada Raja Partahi Utasawit, Cecilia Mulyadi, Aditya Firmansyah, dan Dev Travis. Baik, yang pertama yaitu dari Raja Partahi Utasawit. Baik, Raja, Raja ingin bertanya apa kepada kelompok kami? Oke, baik. Suaranya saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Oke. Baik, kenalkan nama saya Raja. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Bagaimana sih cara kita memahami industri manufaktur itu mempersiapkan perusahaannya untuk menerima perubahan-perubahan ini? Mungkin jadi kayak apa aja yang harus kita persiapkan gitu agar kita bisa menggunakan ini teknologi yang akan kita pakai. Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaanmu itu, Ke. Oke, baik, akan saya jawab pertanyaan dari Raja. Yaitu bagaimana cara kita memahami industri manufaktur untuk mempersiapkan perusahaannya menerima perubahan ini. Nah, jadi yang harus dipersiapkan itu adalah promotif, yaitu melalui diskusi intensif yang melibatkan dari berbagai bidang perusahaan untuk menyelaraskan pemahaman organisasi di sekitar tema, dan kita juga harus mendapatkan perhatian yang tepat dan dapatkan keterlibatan yang diperlukan dari pemangku kepentingan yang tepat. Dan kita juga harus memahami strategi perusahaan analitik untuk mengamankan penyelarasan proyek. Baik, gimana Bang Raja? Oke, terima kasih Mbak Keke. Dil, itu ada yang nanya, Dil. Coba dipilih, Dil. Halo, apakah Dila masih bersama kita? Sorry banget, mic-nya lupa dihidupin, sumpah. Jadi aku ulangin lagi ya. Itu yang nanya itu ada pertama itu
Aditya Firmansyah, Dev Travis, Dimas Alpada Sebastian, Sarul Nizam, Marcel Wangnandra, dan Wiki Reo Adrian. Jadi kita ke selanjutnya itu Aditya Firmansyah. Jadi Aditya mau bertanya tentang pertanyaan yang mana? Oke, terima kasih. Sebelumnya suara aku jelas, Kak? Ya, jelas banget. Oke. Oke, pertanyaannya kan udah disebutkan tuh pada salah satu jurnal kelompok 2, yaitu tentang mengembangkan analitik data besar. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih mekanisme kerja data besar tersebut dalam metode penelitian yang dilakukan? Terima kasih. Wandes, soalmu Wandes. Sama-sama. Oke. Jadi ini ada di jurnal 1 yang sudah saya jelaskan. Tadi bagaimana mekanisme kerja analisis data ya, data besar. Nah, di sini saya jelaskan mekanisme kerja analisis data besar industri itu dalam lingkungan manufaktur yang kompleks dan data produksi industri ditangkap oleh banyak sensor dalam sistem fisik produksi. Dan kemudian seluruh proses pengumpulan data, penyimpanan, pembersihan, integrasi, analisis, penembangan, dan visualisasi. Nah, jadi pusat analisis data menyimpulkan data besar industri, penyimpanannya, dan menghasilkan basis aturan pengetahuan yang relevan, yang mengunggah aturan data ini dan menganalisis fitur ke cloud untuk dibagikan. Jadi di mana memiliki sensor ya. Jadi sensor itu bekerja dan masuk ke big data yang besar. Jadi kita tahu nih, contohnya ya, kita sering ada di pusat pembelanjaan. Nah, itu kan langsung scan tuh kan, kita main scan. Nah, scan barang itu. Nah, itu cara kerjanya untuk di dalam big data. Jadi, dalam big data itu semua sudah terangkum. Dan dengan cara itu, jadi hasil dari keluarnya big data itu komplit, tidak ada kesalahan. Nah, mungkin itu cara kerjanya dalam analisis data besar. Bagaimana? Apakah jawaban bisa diterima? Baik, jawaban saya terima. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ke Dev Travis. Dev mau bertanya pertanyaan yang mana? Oke, terima kasih sebelumnya. Oke. Mumpung Bang Wandes baru jawab apa yang satu tadi kan, jurnal 1, mau naik jurnal 1 juga nih Bang. Tadi kan apa? Tentang analisis data itu kan saya dengar ada pemeliharaan prediktif. Nah, itu ada hubungan satu sama lain enggak? Jadi kalau misalnya ada hubungan satu sama lain dalam analisis data, boleh dijelaskan bagaimana cara dengan pemeliharaan prediktif ini menganalisa data-data besar dalam sistem tersebut. Terima kasih. Oke, baik ya. Pertanyaannya, izin menjawab. Pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Jadi di sini analisis data besar ini digunakan untuk mengabstrak informasi yang cukup, seperti yang tadi saya bilang, dan mendapatkan manufaktur cerdas yang efektif. Nah, memang metode pemrosesan dipilih dari pengalaman sebelumnya, itu efisiensi diagnosis cacat dan deteksi kesalahan dalam pembuatan produk sangat rendah. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang sudah saya contohkan itu, jadi kita udah tahu jelas nih, produk itu apa, contohnya kita scan, contohnya nih, nah itu tuh, nih ada contohnya ya, nah itu bakalan keluar scanannya. Jadi itu yang dimaksud dalam big data ini, dan mengembangkan kerangka kerja berdasarkan efisiensi Bayesian dan mengambilkan simple Gibbs untuk menganalisis dan manufaktur semikonduktor yang berkompleks untuk deteksi kesalahan dan meningkatkan manufaktur cerdas. Jadi setelah udah kena scan yang ada apa tuh namanya tadi sensornya, nah itu dia sudah mengeluarkan manufaktur yang cerdas. Jadi kita langsung tahu nih apa yang sudah kita scan tadi gitu. Jadi pengembangan pada sistem simulasi itu untuk menganalisis data besar, untuk mempermudahkan kita menganalisis data besar. Bagaimana? Tadi, sorry Bang Dev yang bertanya. Terima kasih Bang, mantap, jelas banget. Tadi ada contohnya juga. Thank you, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi yaitu Marcel Wangnandra.
Marcel mau nanya tentang apa? Ya, pertanyaan saya nih cukup umum ya, Jadi big data kan ya. Dan tadi kan dijelaskan kalau big data itu tuh penting untuk sebuah perusahaan. Pertanyaanku tuh, mengapa big data itu menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan? Dan kalaupun iya, perusahaan seperti apa sih yang memakai big data ini? Terima kasih. Baik, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Bang Marcel. Nah, mengapa big data itu menjadi keharusan bagi para perusahaan? Nah, big data itu dapat digunakan, mengapa menjadi keharusan? Karena big data itu dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Nah, jadi pemanfaatan dari big data ini juga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Nah, hasil dari analisis tersebut dapat digunakan dan ditampilkan secara langsung atau real time. Nah, dan big data ini juga berperan dalam pengontrol reputasi bisnis, seperti bisnis online yang kita miliki, dan tools yang ada pada big data juga bisa dilakukan dengan analisis sentimen, sehingga pebisnis akan bisa melihat berapa banyak umpan balik tentang siapa saja yang telah memberikan respons perusahaan. Nah, big data juga biasa sering kita jumpai, misalnya kita kalau misalnya mesen Gojek, di GoFood kalau misalnya kita sering beli ini, misalnya kita sering beli roti bakar atau apapun itu, pasti yang muncul di timeline tuh bakal itu terus. Nah, itu mungkin dari contohnya. Gimana? Ya, tadi suaranya agak kecil, jadi saya susah mendengar. Tapi jawabannya bisa saya terima. Baik, kita lanjut lagi yaitu ke sebentar ya. Ke Wiki Reo Adrian. Silakan Wiki, ingin bertanya tentang apa? Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, keunggulan apa yang terkait dari Big Data sehingga bisa menerapkan sebagai teknologi dan berkembang untuk generasi berikut? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan Anda. Dari penelitian tersebut, keunggulan Big Data dapat disimpulkan sebagai penerapan teknologi maju dan berkembang pada manufaktur generasi selanjutnya. Karena terdapat peluang potensial bagi rantai pasokan untuk berinovasi, menciptakan keunggulan strategis, dan menghasilkan nilai bisnis baru dari data yang diperoleh. Sekian, bagaimana? Lanjut, jaringan. Oke, kita langsung lanjut lagi yaitu M. Zaidan Nugroho. Zaidan mau nanya apa? Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Sebenarnya saya mohon maaf jika suara saya kurang jelas ya, kalau lagi rame juga di sini. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah mengenai ragam serangan cyber yang tadi sempat disinggung di jurnal kalau nggak salah yang Big Data in Manufacturing ya. Nah di situ kan dikatakan kalau kita juga telah mengetahui kan kalau manufaktur merupakan salah satu industri yang paling diincar oleh penyerang cyber gitu. Terus bagaimana solusi dari hal tersebut untuk kalian? Itu saja, terima kasih. Jadi kita juga udah tahu kalau serangan cyber ini sudah paling besar di data ya kan. Nah, jadi kira-kira apa aja sih upaya yang bisa kita terapkan? Nah, jadi yang pertama itu kita harus melakukan pendekatan privilege access security. Nah, biasanya motivasi dari pelaku penyerangan cyber itu bukan hal yang utama. Jadi pelaku serangan cyber itu seperti
peretas itu juga sering menggunakan tuh teknik-teknik phishing dalam melakukan serangannya dengan memanfaatkan kerentanan-kerentanan yang sudah diketahui untuk memperoleh akses tersebut. Nah, dan dari sini mereka biasanya juga melakukan eksploitasi terhadap privilege account yang memiliki security credentials yang kuat. Nah, jadi tujuan tindakan ini tuh untuk mempelajari kerentanan yang ada. Jika peretas itu nggak bisa nembus akun-akun ini, maka tindakan peretasnya juga nggak akan bisa dilanjutkan dan aksesnya juga dapat dilindungi. Nah, jadi sangat penting buat kita tuh melindungi privilege account akses itu dengan segala cara, baik dengan dari sistem password yang kuat atau sistem biometrik yang sulit untuk digandakan atau ditiru. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menjawab cukup jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi, yaitu Sisilia Mulyadi ingin bertanya. Baik, silakan kepada Sisilia ingin bertanya pertanyaan yang mana dan apa? Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Sisilia Mulyadi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memahami tantangan untuk memecahkan masalah tentang big data agar adanya peningkatan kualitas di era 4.0 dan juga apa saja tantangan yang ada di dalamnya. Terima kasih. Oke. Jadi saya ingin menjelaskan dan menjawab dari pertanyaan Sisilia Mulyadi, yaitu 4 tantangan di big data itu ada di bidang manufaktur yang dibahas, yaitu perubahan paradigma, masalah pemilihan proyek, masalah desain ulang proses, dan masalah pembelajaran ulang. Tantangan-tantangan ini yang harus sepenuhnya dipahami dan ditangani untuk memungkinkan keberhasilan penyebaran inisiatif kualitas 4.0 dalam konteks pemantauan proses untuk kualitas. Jadi dari tantangan ini harus benar-benar ditangani dan dipahami. Jadi kalau misalkan nggak dipahami dan nggak ditangani itu bisa-bisa keberhasilan untuk penyebaran inisiatif kualitas 4.0 itu dalam konteks pemantauan proses untuk kualitas itu nggak bakal berhasil gitu. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan dan saya jawab. Apakah jelas pertanyaannya dan jawabannya? Jelas, terima kasih. Oke, kita lanjut, yaitu Farisya Iklima Lukman ingin bertanya tentang apa? Oke, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Farisya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, sebelumnya kita mengetahui ya bahwasannya teknologi ini terutama di era 4.0 sangat banyak manfaatnya. Dan di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara memecahkan masalah di era 4.0 ini, terutama dengan cara memanfaatkan big data tersendiri? Terima kasih. Jadi, cara untuk memecahkan masalah di era 4.0 itu tentang big data itu sama juga kayak yang tadi saya udah jawab ke Sisilia Mulyadi. Nah, dari masalah yang ada di era 4.0 itu harus dipahami. Maksudnya kita itu memecahkan masalahnya seperti apa, masalah yang dihadapi itu apa, dan benar-benar harus dipahami dan dipecahkan. Karena kalau misalkan kita nggak memahami dan nggak dipecahkan masalah itu tuh dengan sesuai pemecahan masalah yang ada, itu tuh nggak bakal bisa ngebantu untuk di era 4.0 itu bisa berhasil kualitasnya gitu. Karena kan pasti setiap kali kita masuk ke era yang baru pasti kualitas dan keberhasilannya kan beda gitu kan dari era yang sebelumnya. Jadi itu harus ada peningkatan yang benar-benar harus dipahami dan diselesaikan gitu. Jadi gimana? Jelas apa enggak? Ya, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu ada Sahrul Nizam. Ingin bertanya tentang apa, Sahrul? Baik. Bagaimana data-data yang diperoleh jika tata letaknya tidak terstruktur? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan oleh
data yang dikumpulkan adalah tata letaknya yang tidak terstruktur. Data dikumpulkan dengan beberapa sistem seperti pasokan dan rantai, ekonomi perencanaan, sumber daya, dan lain-lain. Semua sistem ini memiliki jenis tingkat kemampuan pengumpulan data. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar adalah mengubah data yang sangat bervariasi ini menjadi agak format serupa untuk disamakan. Oleh karena itu, untuk menganalisis data ini diperlukan kapasitas yang lebih besar seperti alat canggih, saraf dalam jaringan sehingga dapat menganalisis pola tersembunyi data dan membantu memprediksi hasil. Bagaimana? Ya, baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, kita lanjut yaitu Dimas Alparensi Bastian. Kepada Dimas, mau bertanya apa? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin memberikan pertanyaan. Dalam metode penelitian yang sudah dilakukan tersebut, itu terlihat 4 metode dalam proses pengolahan, dalam proses pengelolaan. Nah, terus bagaimana sih cara kerja pada metode pembersihan data dalam pemrosesan pengolahan tersebut? Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan ditunjukkan dari paper saya ya, yang paper ke-6. Yang dimana tadi ada 4 metode ya, tapi yang ditanya tadi dalam metode pemrosesan ya. Ya, benar. Nah, oke, jadi langsung saja saya jawab. Data siklus manufaktur yang dihasilkan memiliki sejumlah besar redundansi ya, yang dikurangi dengan operasi pembersihan data. Nah, model umum yang diterapkan untuk pembersihan data adalah model struktur informasi dan model kubus RFID. Nah, selama operasi pembersihan data, itu set kubus data siklus manufaktur dan dari gudang data siklus manufaktur adalah input yang memberikan output dalam set kubus data siklus manufaktur yang terorganisir, yang mentransmisikan informasi penting tentang status siklus manufaktur. Nah, selain itu, metamodel dikembangkan untuk mengintegrasikan data besar yang terdiri dari desain pasar, produksi, pemeliharaan, kualitas dimensi, dan pengiriman produk, serta logistik. Nah, jadi di sini sudah saya bilang tadi, itu dalam prosesan ini memiliki pemberian input dan memberikan output dalam set kubus data besar. Itu jawaban dari saya. Bagaimana Dimas, dapat diterima atau tidak? Oke, terima kasih atas jawabannya tuh sangat bisa diterima dan sangat jelas. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Dimas. Baik, kita masuk yang teman kita selanjutnya, Aliza Efriani. Silahkan, ingin bertanya apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Eviani, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa penggunaan big data di bidang manufaktur perlu dikatakan? Itu saja. Dari Aliza. Yang saya simpulkan dari penelitian ini yaitu pentingnya penggunaan big data sedang dieksplorasi dan dianalisis untuk membuatnya cocok melakukan analisis prediktif untuk bisnis. Nah, dengan digunakannya big data, perusahaan-perusahaan akan diringankan karena memiliki penyimpanan data kapasitas ratusan petabyte yang akan membantu mereka di masa depan. Big data juga telah membuktikan bahwa manufaktur industri juga dapat berjuang untuk keberlanjutan. Bukan hanya itu, industri manufaktur menggabungkan
spektrum yang luas dari otomatisasi dan merancang perangkat lunak sistem untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Mungkin segitu saja. Bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut lagi. Terakhir dari teman kita yaitu Eka Widati. Pada Eka Widati, silakan ingin bertanya. Ya, kenalkan saya Eka Widati dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa penerapan RPA atau Robot Process Automation sangat berpengaruh pada industri manufaktur? Terima kasih. Maaf, apakah pertanyaan saya kurang jelas? Sebentar ya, Eka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Untuk mengidentifikasi dan memberi peringkat praktik ekonomi sirkular berbasis data besar terbaik di industri komponen mobil, data yang berkaitan dengan praktik BDDCE dikumpulkan dari para pengambil keputusan dalam 3 kelompok, yaitu pembelian, manufaktur, dan fungsi logistik, dan pemasaran dari industri manufaktur komponen mobil. Apakah sudah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Sama-sama. Ini yang raise hand, Bang Aditya mau nanya lagi ya? Atau udah pas ya, moderator? Pertanyaannya ada berapa nih? Udah pas semua, Bang. Udah nanya semua. Nah, oke, silakan moderator tutup saja langsung presentasi kita kali ini. Baik, karena pertanyaannya sudah full ditanya oleh 12 orang, jadi saya selaku moderator dari kelompok 2 ingin menutup persentase kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau jawaban yang kurang jelas bisa ditanya nanti lebih lanjut ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.